guys, welcome back to Sabrol Santai ngobrol bareng Phoebe. dan Brian. Kayak hari ini kita punya konsep podcast baru nih, Yan. Iya ya, beda ya, Vip. Biasanya kita podcast cuman suara doang. Sekarang kita mah nunjukin muka ya, beda sama yang lain. Iya ya, makanya kenapa ya kira-kira kita hari ini nunjukin muka di podcast hari ini? Iya, soalnya kita mau ikut lomba BSA, Vip. Oh iya, bener kita ikut lomba. Iya nih guys, kita mau ikut lomba BSA. Doain ya, semoga kita menang. Dan buat kakak panitia, menangin kita dong. Udah effort nih, pakai muka masa nggak dimenangin? Amin. Iya, Kak. Panit menangin kita dong. Masa udah capek-capek mikirin konsep dan isinya gak menang sih? Iya, yaudah deh, langsung aja kali ya, Bray. Enaknya kita mau ngomongin apa nih hari ini? Jadi kalau buat hari ini, kita mau ngomonginnya sih tentang self-development ya, Vip. Widih, menarik tuh kayak topik hari ini. Kayaknya bakal banyak yang relate deh. Iya, Vip, gue yakin banyak yang relate sih. Tapi buat permulaan, kita jelasin dulu gak sih arti dari self-development itu sendiri? Kasih tahu deh ke para listeners. Oke, udah gue jelasin nih ya. Kalau dari penjelasan di Google, self-development itu adalah segala jenis bentuk aktivitas yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran diri atau self-awareness, bakat, kemampuan, keterampilan, bahkan kualitas hidup agar menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya. Oh alah, begitu. Jadi istilah singkatnya itu upgrade kehidupan supaya lebih baik lagi ya, Vip. Bener gak yang gue maksud? Betul itu. Tapi gue mau nanya deh, Bray. Kalau lu makin gede tuh jadi makin takut sama masa depan gitu gak sih? Kayak karir lu bakal gimana? Atau dari segi percintaan? Atau gimana-gimana gitu? Itu sih nggak usah ditanya ya. Kayaknya mayoritas bahkan gue sendiri tuh mikirin hampir setiap hari, gila. Nah, kayak sekarang misalnya kan gue lagi kerja di suatu tempat ya, dan gue kepikiran pengen resign karena ya pengen coba hal yang lain lah, tapi takut gue ngambil keputusan yang salah di masa depan gue malah hancur karena tindakan gue itu. Waduh, kok bisa pas banget ya sama topik kita hari ini? Pas banget tentang self-development juga. Kalau gue boleh kasih saran nih ya, Bray. Kayaknya lu jangan berpikiran deh kalau keputusan yang lu ambil tuh bakal salah. Karena ya sebenarnya nggak ada keputusan yang salah banget dan nggak ada keputusan yang bener banget juga. Kalaupun akhirnya nggak sesuai sama ekspektasi lu, pasti tetap ada hal baik atau pelajaran yang bisa diambil nggak sih dari keputusan tersebut? Itu sih menurut gue. Nah, itu iya sih, gue setuju banget sama lu di bagian itu. Dan gue sendiri juga udah kayak ada beberapa poin yang penting gitu sih harus gue lakuin sebelum gue bener-bener ngambil keputusan. Tapi ini berlaku buat segala keputusan ya, gak cuma tentang resign yang lagi gue pikirin aja sih. Oh iya, lu udah ada metode-metode poin-poin gitu. Kasih tau dong, siapa tahu para listeners ada yang lagi galau juga kayak lu, ada yang lagi bimbang. Ya udah deh, gue sharing sekarang ya. Jadi yang harus dilakuin kalau bimbang dalam mengambil keputusan pertama kali banget sih, menurut gue ya mikir, terus cari insight. Selanjutnya itu cari informasi sebanyak-banyaknya yang relevan. Terus baru deh decide putusin kira-kira keputusan mana yang lebih bervalue atau tepat. Dan gak ngeraguin diri gue lagi. Itu sih yang gue lakuin kalau lagi bimbang kayak gini. Gitu. Oh gitu ya, Bryce. Sebenarnya bagus sih metode lu, bisa kita ikutin juga. Tapi mungkin kalau gue boleh tambahin, sebelum kalian decide nih, kayak better list aja nggak sih dampak positif sama negatif dari yang bisa terjadi dari keputusan itu. Kayak jangan dipikirin doang. Karena kalau misalnya kita list nih, kita tulis dampak positif sama negatifnya. Jadi bisa kelihatan banyak dampak positifnya atau dampak negatifnya. Nah, baru deh dari situ, buat keputusan kalau banyak negatifnya ya jangan diambil. Betul sih itu menurut gue juga. Buat list aja dulu ditulisin. Tapi berkaitan dengan mendesain sesuatu untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, lu ada gak sih, Vip, pengalaman konkret yang bisa lu ceritain ke para listener biar mereka punya gambaran yang lebih jelas gitu tentang apa yang baru aja kita bicarain. Siapa tahu mereka nggak ngerti kan, biar lebih bermanfaat juga gitu.
Kalau ditanya sih ada ya sebenarnya dan cukup banyak juga. Jadi kalau dipikir-pikir agak bingung mau pilih yang mana. Udah pilih aja yang paling lu inget atau enggak yang paling apa ya, yang pengalamannya paling ngena lah atau enggak berkesan buat lu. Ya udah deh, yang paling berkesan aja ya. Kalau yang paling berkesan buat gue sih ada kejadian belum lama nih, kan gue ngerayain Imlek. Nah, gue dapat banyak uang tuh. Terus pas gue pikir-pikir, kalau gue simpen doang duitnya serba salah. Akhirnya value-nya berkurang juga karena bakal makan sama inflasi. Kalau gue beliin barang yang gue mau, banyak banget malah habis nanti duitnya. Terus gue kepikiran buat investasiin kan, tapi gue takut kalau diinvestasiin tuh malah rugi yang ada gue. Gara-gara kepikiran buat investasi itu, gue akhirnya nentuin meskipun gue takut yang namanya investasi, secara ini investasi pertama gue. Gue nggak boleh nyesel, jadi kalau gue rugi, gue nggak belajar. Karena kalau gue nggak mulai-mulai buat investasi, kapan gue bisa jadi lebih berkembang buat manage urusan financial gue sendiri, gitu. Walah gitu pengalaman lu. Terus lu akhirnya gimana tuh dari lu belajar investasi itu? Gue malah bersyukur sih waktu itu nentuin buat investasi, karena dari situ gue jadi lebih belajar gimana cara manage uang yang baik dan benar buat perkembangan gue di masa depan juga. Makanya kalau mau bertindak tuh harus dipikirin dulu, kayak yang gue bilang tadi, pikiran ke depannya apa yang bisa terjadi, bermanfaat apa enggak buat diri lu, gitu. Oh, betul sih. Gue setuju banget sih sama lu, Vip. Terus, oh iya, gue lupa nih. Ada satu lagi yang paling penting. Kalau kalian mau ambil keputusan sih, kalau mau dipikirin ya, kira-kira tuh yang dipikirin salah satunya resiko terburuknya juga. Karena dari keputusan itu bisa kalian terima dan jalanin nggak kalau resiko terburuk itu kejadian. Kalau kalian nggak bisa jalanin ya, better jangan ambil keputusannya karena ya bisa nusuk gitu. Ambil yang lain aja jadi. Wah, gila itu bener sih. Pikirin aja resiko terburuknya bisa kalian terima atau enggak. Kalau bisa ya ya udah jalani aja, coba diambil. Kalau nggak bisa terima ya jangan diambil daripada tar nyesel sendiri, terus nangis sendiri, repot sendiri. Sama ini sih gue pengen ingetin ke kalian, kalau kalian semua tuh jangan pernah bergantung ke orang lain. Boleh minta saran ke teman, ke orang tua, atau ke siapa itu boleh. Tapi yang paling tahu diri kalian sendiri itu ya diri kalian. Yang bakal jalanin juga pada akhirnya kalian juga. Jadi belajar buat percaya sama diri kalian. Kalau keputusan yang udah kalian ambil itu keputusan terbaik. Belajar buat percaya sama diri sendiri dan jangan disesali kalau udah ambil keputusan. Bener banget, wah gila berat banget ya topik kita hari ini. Tapi gua harap semoga apa yang kita obrolin hari ini bermanfaat ya buat kalian semua, listeners. Kembangin diri kalian, ayo semangat, jangan pantang menyerah. Iya, semoga kalian gak bosen juga dengerin topik obrolan kita yang cukup serius hari ini. Dan semoga apa yang kita udah obrolin hari ini bermanfaat buat ke depan-depannya. Gue Phoebe, Gua Brian, pamit undur diri dan tetap terus dengerin podcast kita setiap hari Rabu dan Kamis only on. Sabrol Podcast. Nyantai aja dulu sambil dengerin kita. Bye Bye-bye! bye.